Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa Universitas Dian Nusantara akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kewarganegaraan dengan tema Teori-teori Geopolitik dengan dosen pengampu Dr. Purwani Puji Utami, SE, MPD. Disusun oleh Ferry Andriawan 4112120045, Amru Bahrul Ulum 4112120041, Abdul Rahman 4112120038, Sumadi Eko Putra 4112120047, Ilim Hilimudin 4112121009. Latar belakang. 1. Suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. 2. Geopolitik dan geostrategi terkait dengan kebijakan dan strategi wilayah suatu negara. Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Friedrich Ratzel, tahun 1944 sampai tahun 1904, diartikan sebagai ilmu bumi politik, political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kellen, tahun 1864 sampai tahun 1922, dan Karl Haushofer, tahun 1869 sampai tahun 1946, menjadi geographical politik. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan, applied political geography. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu 1. Geopolitik sebagai ilmu, memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. 2. Geopolitik sebagai ideologi, landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan. Teori-teori geopolitik. Ada banyak teori-teori geopolitik yang telah dikembangkan oleh berbagai ahli dan pemikir dalam sejarah. Beberapa di antaranya lebih terkenal daripada yang lain. Namun tidak ada daftar yang pasti tentang jumlah teori geopolitik karena bidang ini terus berkembang dan berkaitan erat dengan perubahan dalam politik global dan lingkungan internasional. Beberapa teori geopolitik yang terkenal meliputi Teori Pulau Dunia. Teori Pulau Dunia, Sir Halford Mackinder adalah salah satu teori geopolitik yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah studi geopolitik. Dalam teorinya, Mackinder menggambarkan dunia sebagai sebuah pulau yang terpisah dari laut dan dikelilingi oleh daratan. Ia berfokus pada pentingnya penguasaan daratan dalam menentukan kekuasaan global. Mackinder membagi dunia menjadi 3 wilayah utama, Eropa, Asia, dan Amerika. Dalam teori Pulau Dunia, Mackinder, ia mengemukakan konsep hati daratan, heartland, yang terletak di bagian tengah Eurasia. Mackinder berpendapat bahwa siapapun yang mengendalikan heartland akan memiliki akses yang kuat ke sumber daya alam dan manusia yang melimpah, yang akan memberi mereka keunggulan strategis dalam persaingan global. Selain itu, ia menciptakan konsep pantai daratan, rimland, yang merupakan wilayah pesisir heartland dan wilayah-wilayah lain yang berbatasan langsung dengan lautan. Mackinder mengatakan bahwa pantai daratan adalah kunci untuk mengendalikan heartland. Teori rimland. Teori rimland yang dikembangkan oleh Nicholas J. Spiman adalah salah satu teori geopolitik paling berpengaruh dalam abad ke-20. Konsep utamanya adalah bahwa wilayah pesisir, yang disebut sebagai rimland, memainkan peran sentral dalam menentukan kekuatan geopolitik dunia. Spiman mengidentifikasi rimland sebagai daerah yang mencakup Eropa Barat, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, yang merupakan wilayah yang strategis karena berada di perbatasan antara daratan utama, heartland, dan lautan, sealand. Menurut teori ini, kontrol atas rimland memberikan kekuatan yang menguasainya keunggulan strategis karena memiliki akses ke sumber daya laut,
jalur perdagangan internasional, dan pusat-pusat ekonomi dunia. Selain itu, Rimland juga menjadi benteng pertahanan yang efektif terhadap potensi kekuatan Heartland, yang dianggap sebagai wilayah sentral Rusia yang kaya sumber daya alam. Sebagai contoh, dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing untuk mengendalikan Rimland, karena kedua kekuatan tersebut menyadari pentingnya wilayah ini dalam menentukan dominasi global. Teori Rimland-Spiman memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dingin, dan konsep ini masih memiliki relevansi dalam studi geopolitik modern. Ia menyoroti peran wilayah pesisir dalam dinamika kekuasaan global, yang menjadi penting dalam menganalisis perubahan dan tantangan geopolitik yang terus berkembang di dunia saat ini. Hari ini, kami telah menjelajahi berbagai teori geopolitik yang memengaruhi dan membentuk dunia kita. Dari konsep Heartland, Halford Mackinder, dan dari teori Rimland, Nicholas Spiman. Semua teori ini telah membantu kita memahami bagaimana faktor geografis, sumber daya alam, dan kekuasaan politik berinteraksi dalam konteks hubungan internasional. Geopolitik adalah perangkat penting dalam menjelaskan mengapa negara-negara bertindak sebagaimana mereka lakukan, bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk, dan bagaimana kekuatan dan pengaruh berubah di panggung global. Namun, penting untuk diingat bahwa geopolitik adalah ilmu yang terus berkembang, dengan perubahan dinamika dunia yang terus-menerus. Dalam era informasi dan globalisasi saat ini, pemahaman tentang geopolitik menjadi semakin penting. Sebagai warga dunia yang terhubung secara global, kita semua memiliki peran dalam membentuk masa depan geopolitik. Mari kita terus menjelajahi, belajar, dan berdiskusi tentang isu-isu yang relevan dengan harapan bahwa pemahaman ini akan membantu kita menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih stabil. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di perjalanan pengetahuan berikutnya.